Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran matematika minat kelas 10, yaitu pada KD fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar menggambar atau menentukan fungsi dari grafik eksponensial. Selanjutnya adalah konsep persamaan eksponensial ya. Jadi pada pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari, yang pertama adalah mendeskripsikan bentuk persamaan eksponen dari grafik ya, fungsi eksponensial yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan yang kedua adalah menyelesaikan bentuk persamaan eksponensial sederhana. Mari kita pahami apa itu persamaan eksponensial. Perhatikan grafik eksponen berikut. Seperti yang kita lihat bersama, di sini ada grafik eksponen ya, di mana fungsinya adalah Y sama dengan 2X. Nah, coba kita perhatikan pada grafik ini. Ketika Y-nya sama dengan 2, maka kita ganti 2 begini. Tentukan nilai X-nya. Dari grafik tentu kita bisa tentukan ketika Y-nya 2, maka X-nya adalah 1. Ya. Itu kalau pakai grafik. Begitu juga dengan ketika Y-nya sama dengan 8, kita tarik, di sini adalah garis Y sama dengan 8, maka akan memotong grafik di titik ini. Nah, berapa nilai X-nya? Maka bisa kita tentukan dari grafik. Nilai X-nya adalah 3 ya. Nah, jika tidak menggunakan grafik, maka inilah yang kita sebut dengan persamaan. Jadi persamaan adalah mencari X yang memenuhi ya, dari persamaan eksponen ini. Jadi persamaannya menjadi begini. 2 pangkat X sama dengan Y-nya diganti 2. Maaf ya di sini ya. Y-nya diganti 2. Nah, sehingga persamaannya menjadi 2 pangkat X sama dengan 2. Cara mengerjakannya, kita samakan dulu bilangan pokoknya. Nah, ternyata ini sudah sama-sama 2. Nah, jadi 2 itu pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 1. Sehingga karena basisnya sudah sama, X-nya sama dengan 1 ya. Ini benar ini. Ketika Y-nya sama dengan 2, ya, dia akan memotong di titik ini di grafik ya, X-nya adalah sama dengan 1. Begitu juga dengan 2 pangkat X sama dengan Y-nya diganti 8 ya, nanti sama dengan 8. Nah, ini. Maka ini kan berbeda bilangan pokoknya. Yang kiri 2, yang kanan 8. Maka kita samakan. Yang enak dijadikan bilangan pokok berapa? Ya, yang 8 bisa kita rubah menjadi bilangan pokok 2. Di mana 2 pangkat berapa yang nilainya 8? Maka bisa kita jawab di ruas kanan ini adalah 2 pangkat 3. Ya, diisi 2 pangkat 3. Karena sudah sama bilangan pokoknya, sama-sama 2, maka bisa langsung kita simpulkan bahwa X-nya ini adalah sama dengan 3. Sekarang bagaimana jika fungsinya seperti ini? Fungsi yang kedua adalah Y sama dengan setengah pangkat X plus 1. Jadi ketika X-nya 0 begitu ya. X-nya 0 sini. Berapa nilai Y-nya? Kan 0 ditambah 1 ya. Setengah pangkat 1 setengah. Berarti Y-nya setengah. Betul ini grafiknya. Grafiknya sudah benar. Ketika X-nya 0, Y-nya setengah. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan setengah pangkat X plus 1. Nah,
Nah, kemudian kalian ditanyakan tentukan titik potong dari kedua fungsi tersebut. Titik potong di sini. Titik potong berarti pasangan antara X dan Y. Nah, X yang dimaksud adalah X yang memenuhi dari fungsi pertama juga memenuhi fungsi kedua, sehingga X yang dimaksud ini adalah penyelesaian dari persamaan fungsi 2 pangkat X itu sama dengan fungsi setengah pangkat X plus 1. Jadi bisa kita tulis begini. 2 pangkat X sama dengan setengah pangkat X plus 1. Ya, inilah yang kita sebut dengan persamaan eksponensial. Ya. Karena X-nya itu terletak di pangkat. Gitu. Ini namanya persamaan. Jadi persamaannya itu suatu kalimat yang dihubungkan oleh tanda sama dengan, ya. Itu persamaan. Karena X-nya ada di pangkat, maka istilahnya kita sebut dengan persamaan eksponensial. Kalau sudah menjadi bentuk persamaan eksponensial seperti ini, tinggal kita kerjakan. Nah, perhatikan dulu bilangan pokoknya. Apakah sudah sama? Belum. Yang kiri bilangan pokoknya 2, yang kanan bilangan pokoknya setengah. Bisakah kita samakan bilangan pokok ini? Ya, jawabannya adalah bisa. Dimana setengah itu bisa kita ganti dengan bilangan pokok 2, yaitu 2 pangkat min 1. Ingat konsep pangkat negatif kemarin ya. Jadi ini kita rubah menjadi bilangan pokok 2, setengahnya. Nah, kemudian bagaimana kita proses? Ya, yang ruas kanan kita proses, yaitu ada pangkat 2 pangkat min 1 dipangkat lagi dengan X plus 1. Berarti dikalikan pangkatnya ya. Nah, jadi kalau ngalikannya begini, min 1 dikali X hasilnya adalah min X, min 1 dikali 1 hasilnya min 1. Nah, sehingga persamaannya menjadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min X min 1. Sudah sama bilangan pokoknya, bisa kita selesaikan persamaannya. Nah, kalau sudah sama berarti coret-coret saja ya duanya. Maka X-nya sama dengan min X min 1. Seperti kita mengerjakan persamaan linear biasa, min X-nya pindah ke kiri menjadi positif, berarti X plus X sama dengan 2X sama dengan min 1. X-nya sama dengan min setengah. Jadi di sini bisa kita lihat di grafik ini, X-nya dari titik potongnya ini adalah min setengah ya, di sini min setengah. Kemudian bagaimana dengan Y-nya? Y-nya ada di sebelah sini, Y-nya ada di sini ya, di sini. Y-nya karena kita sudah dapatkan X-nya, tinggal disubstitusi saja X-nya ke Y, ke fungsinya. Fungsi yang mana terserah, fungsi yang 2 pangkat X boleh, fungsi yang setengah pangkat X plus 1 juga boleh, terserah. Ya, yang paling mudah kan kita pilih saja yang 2 pangkat X ya, kita substitusi ke sini. Sehingga Y-nya itu sama dengan 2 pangkat X-nya min setengah. Nah, substitusi. Berapa nilainya? 2 pangkat min setengah. Sesuai dengan konsep pangkat negatif berarti sama dengan 1 per 2 pangkat setengah. Nah, berapa 2 pangkat setengah itu? Masih ingat ya di SMP, kalau ada pangkat pecahan maka dia adalah akar. Nah, berarti 1 per akar. Nah, 2 pangkat satunya di sini, 2-nya di sini ya, akar pangkat 2 ini. Jadi 1 per akar 2 ya, sekitar 0,707 sekian gitu ya. Jadi ini Y-nya kalau kita tarik garis lurus ya sekitar di sini 0,707
0,7. Sehingga bisa kita dapatkan titik potong dari dua fungsi tersebut adalah min setengah, 1 per akar 2. Ya. Paham ya di sini hubungan antara fungsi yang kemarin kita pelajari dengan materi yang akan kita pelajari sekarang, ya, yaitu persamaan eksponensial. Kita lanjutkan. Sebelum masuk ke materi persamaan eksponensial, nah, untuk mengerjakannya itu kalian membutuhkan beberapa konsep yang sebelumnya sudah pernah kalian pelajari di SMP. Ya, ingat kan dengan konsep ini, yaitu sifat-sifat eksponen, dimana kalau ada perkalian eksponen dengan bilangan pokok sama, yaitu sama-sama A begitu ya. Nah, bisa kita tuliskan begini. A pangkat M dikali A pangkat N, ya berarti ini perkalian bilangan pokok sama dengan A pangkatnya ditambah M plus N. Begitu juga yang pembagian. Ini pembagian berarti bilangan pokoknya harus sama ya. Pembagian bilangan pokok sama, maka pangkatnya dikurangi A pangkat M min N. Nah, seperti tadi contoh soalnya ada pangkat kemudian dipangkat ya. A pangkat N dipangkat lagi dengan M, maka itu sama dengan A pangkat M-nya dikali dengan N. Nomor 4. Nah, sifat yang keempat sini ada yang berbeda nih, ada bilangan pokok yang berbeda. A dikali B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M begitu ya, dikali B pangkat M. Tapi banyak yang salah kaprah ya, misalkan di sini bukan kali tapi tambah. Jadi tidak sama dengan ini ya. Kalau A plus B pangkat M itu berbeda. Bukan A pangkat M plus B pangkat M, salah ya. Jadi kalau yang ini, yang perkalian baru A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. A pangkat 0 ya itu sama dengan 1, berapapun A-nya. Kalau dipangkatkan 0 nilainya 1. Ini konsep pangkat negatif. Jika ada A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M, atau sebaliknya A pangkat M itu sama dengan 1/A pangkat min M. Yang terakhir yang perlu kalian ingat adalah ini. Nah, ini bentuk apa ini? Bentuk akar. Akarnya adalah akar pangkat M. Yang diakar A pangkat N. Nah, sehingga bentuk akar ini bisa kita rubah menjadi bentuk eksponen, maka jatuhnya adalah eksponen berpangkat pecahan ya. Ini A pangkat N ini, N-nya di atas ya sebagai pembilang. Nah, akar pangkat M-nya sebagai penyebut. Bisa ya? Diingat kembali materi sifat-sifat eksponen. Nah, karena ada hubungannya dengan akar eksponen ini, maka kalian juga wajib menghafal yang sifat-sifat akar, karena tidak menutup kemungkinan nanti soal persamaannya itu bisa saja berbentuk akar. Jadi harus dirubah menjadi bentuk eksponen pangkatnya pecahan ya. Oke. Nah, bentuk akar yang perlu diingat ini, jika ada akar pangkat M dari A dikali akar pangkat N dari A ya, itu sama dengan ini eksponennya A pangkat, nah ini kan pangkat 1 ya, A pangkat 1 berarti 1 pembilang per penyebut. Nah, jadi pangkat akar ini sebagai penyebut dikali dengan A pangkat, nah ini adalah A pangkat 1/N, sehingga sesuai sifat dari eksponen yang sifat yang pertama, maka perkalian
bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama itu sama dengan jumlah pangkatnya dijumlahkan. A pangkat 1/m ditambah 1/n. Nanti pakai penjumlahan pecahan, hasilnya adalah ini. A pangkat M plus M per M kali N. Ya. Itu. Jadi sama ya antara bentuk ini dengan ini. Ya. Sama. Biimplikasi, tanda biimplikasi sama. Jika dan hanya jika. Yang kedua, kalau ada pembagian akar pangkat M dari A dibagi dengan akar pangkat N dari A, bisa kita tulis seperti ini. A pangkat 1/m dibagi A pangkat 1/n itu sama dengan, ya karena pembagian bilangan berpangkat, bilangan pokok sama, maka sama dengan A pangkat, nah pangkatnya dikurangi 1/m min 1/n, ya sama dengan ya sifat nomor 2 ini. Jadi pengurangan pecahan pangkatnya menjadi ini, A pangkat N min M per M dikali N. Boleh ditulis seperti ini. Paham ya? Nah, untuk merubah bentuk akar ke eksponen. Kemudian ada lagi bentuk akar diakar lagi. Akar pangkat M dari A diakar lagi dengan akar pangkat N. Nah, sehingga pangkat dari akarnya ini kita kalikan. M dikali N akar pangkat akar pangkat M kali N dari A, ya. Nah, ini juga kalau ada akar pangkat N dari A dikali B, ya. Nah, ini berbeda bilangannya A kali B, maka sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Kalau dirubah ke bentuk eksponennya adalah seperti ini. Jadi boleh A B pangkat 1/n, ya. Sama dengan sesuai dengan sifat yang nomor 4, yaitu A pangkat 1/n dikali B pangkat 1/n. Kemudian kalau ada akar pangkat N dari A per B, nah ini sama dengan akar pangkat N dari A dibagi dengan akar pangkat N dari B. Ya. Kalau bentuk eksponennya adalah seperti ini. Ya, jadi A-nya di pangkat 1/n dibagi dengan B pangkat 1/n. Pak, ini ada pembagian, Pak. Bolehkah kita gunakan sifat nomor 2, pembagian bilangan berpangkat? Tidak boleh, ya, karena bilangan pokoknya berbeda A dengan B, ya. Jadi yang boleh menggunakan sifat yang kedua ini kalau bilangan pokoknya sama. Ya, mungkin itu sekilas tentang materi SMP yang sudah pernah kalian pelajari. Ini tetap kita gunakan nanti dalam menyelesaikan persamaan eksponen. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke materi persamaan eksponen. Bentuk yang pertama yaitu A pangkat fx, ya. Jadi pangkatnya ini berbentuk fungsi, ya, entah itu fungsi linier atau fungsi kuadrat, sama dengan A pangkat P, ya. Dimana A nya itu lebih besar dari 0, tidak sama dengan 1, ya, P nya anggota bilangan real, ya. Nah, jika terdapat persamaan A di pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka kan sudah sama A-nya, ya, tinggal pangkatnya. Fx sama dengan P, jadi pangkatnya sama. Fx sama dengan P. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan
2 pangkat 4. Nah, kita perhatikan bilangan pokoknya. Sudah sama? Sudah ya, sudah sama-sama 2. Sehingga karena sudah sama bisa langsung kita kerjakan. Ya. Nah, begini. Langsung. Berarti fx-nya mana? Fx-nya adalah 3x plus 1. P-nya mana? P-nya 4. Nah, sehingga karena bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka fx ya, yaitu 3x plus 1 sama dengan P, P-nya 4. Kita kerjakan seperti mengerjakan persamaan linear biasa. Yang punya X kumpulkan dengan X, yang tidak punya X atau yang konstanta kita kumpulkan dengan konstanta. Ya, ini konstantanya dipindah, min 1 pindah ke ruas kanan jadi negatif. Berarti persamaannya menjadi 3x sama dengan 3 dibagi dengan 3 semua, x-nya sama dengan 1. Sehingga himpunan finansialnya adalah 1. Ketika x-nya sama dengan 1, maka memenuhi ya untuk persamaan ini. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, 4 dipangkat 2x min 3 sama dengan 16. 16 bisa nggak ya dijadikan bilangan pokok 4? Bisa. Dimana 16 itu adalah 4 dipangkat 2. Bisa ya? Atau boleh Pak pakai bilangan pokok 2. Ini 4 pakai bilangan pokok 2 boleh. Ya, nanti jadi 2 pangkat 2. Yang ini jadi 2 pangkat 4 boleh. Nah, tapi ya kita ambil mudahnya saja ya. 16 ini kan bisa pakai bilangan pokok 4. Nah, sehingga persamaannya menjadi begini. 4 dipangkat 2 x min 3 sama dengan 16. 16-nya diganti menjadi bentuk 4 kuadrat ya. Setelah sama bilangan pokok, maka coret-coret bilangan pokoknya. Fx sama dengan P. Fx-nya 2x min 3 sama dengan P-nya 2. Nah, 2x sama dengan 2 min 3-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 3. Kita jumlahkan 2 plus 3 adalah 5 dibagi 2, x-nya sama dengan 5 per 2, sehingga x-nya yang memenuhi adalah 2,5. Paham ya? Ini mudah. Selanjutnya ini ada persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi kalau yang tadi di sini adalah bilangan real, ya ini yang kedua yang ruas kanan ini juga berupa fungsi. Berarti kalau fungsi itu mengandung x gitu ya, mengandung variabel x. Ya, persamaan berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Untuk A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1 dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat berikut. Karena A-nya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya yang kiri sama dengan pangkat yang kanan. Fx sama dengan Gx. Contoh yang kedua dulu nih kita kerjakan ya. Akar pangkat 3 dari 25 pangkat 2x plus 1 sama dengan 1 per 125 2 pangkat min x. Kira-kira 25 dengan 125 ini bilangan pokoknya berbeda kan? Karena berbeda, bisa nggak kita samakan antara 25 dengan 125? Pakai bilangan pokok berapa? Ya, betul. Kita pakai bilangan pokok 5. Dimana 25 itu adalah 5 pangkat 2, 125 5 pangkat 3 ya. Oke,
karena ini bilangannya negatif, ya ada di bawah ya, per ya, bisa kita pindah ke atas menjadi 5 pangkat min 3 begitu ya. Yang sebelah kiri kita proses juga karena ini berbentuk pangkat, akar maaf ya, karena berbentuk akar, maka kita rubah menjadi bentuk pangkat pecahan. 25 menjadi 5 pangkat 2. Ya. Akar kita rubah menjadi pangkat pecahan. Berarti menggunakan sifat akar tadi, ya, pangkatnya sebagai pembilang 2x plus 1, pangkatnya akar menjadi penyebut. Sehingga menjadi bentuknya 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2x plus 1 per 3. Sama dengan, nah ini kan 1/125 ya. Jadi kalau mau pindah ke atas, dia menjadi pangkatnya negatif. Boleh nanti dipindahnya ke atas, boleh nanti, boleh juga langsung ya. Nah, jadi kita langsung saja ini 1/125 itu adalah 5 pangkat min 3. Dia punya pangkat 2 min berarti dipangkatkan lagi. Nah, sehingga bagaimana kalau ada pangkat dipangkat lagi, maka dikalikan pangkatnya ya. Jadi sifat yang keberapa tadi itu? Yang keempat ya. Dikalikan, berarti 2 dikali 2x menjadi 4x. Nah, 2 dikali 1 begitu ya, pelangi sama dengan 2. Apakah 2 dikali 3? Tidak ya, kalau perkalian pecahan kan hanya dikalikan atasnya saja. Jadi penyebutnya tetap per 3. Gitu. Sama dengan min 3 dikali 2, min 6, min 3 dikali min x plus 3x. Jadilah dia persamaan linier ya. 3-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti bagi menjadi kali atau dengan cara dikalikan 3 semua, ruas kiri dan ruas kanan, sehingga kalau dikalikan 3 ini 3/3-nya hilang, yang ruas kanan dikalikan 3 menjadi min 18 plus 9x ya. Kemudian yang sama-sama punya x kita kumpulkan di ruas kiri menjadi, yang pindah ini ya, 9x pindah ke ruas kiri jadi min. Berarti 4x min 9x sama dengan min 18. Nah, yang plus 2 pindah ke ruas kanan jadi min juga. Min 2. 4 min 9x sama dengan min 5x. Min 18 min 2 sama dengan min 20. Sehingga x-nya dibagi min 5. Min 20 dibagi min 5 adalah 4. Contoh yang pertama, nah ini lebih mudah ini. Karena bilangan pokoknya sudah sama. Ya, bilangan pokok sudah sama, bisa langsung kita kerjakan. Berarti fx-nya adalah 2 min x, gx-nya adalah x plus 4. Ya. Maka karena bilangan pokok sudah sama, langsung fx sama dengan gx, yaitu 2 min x sama dengan x plus 4. X-nya kumpulkan ke ruas kiri. Berarti plus X pindah ke kiri jadi min X. Min X ditambah min X, min 2X. Sama dengan 4 tetap ya. 2-nya pindah ke ruas kanan jadi min 2. Berarti 4 min 2, 2. X-nya sama dengan min 1/2. Wah ini kurang, ini salah ini. Enggak, min 1 ya. 2 dibagi min 2. Oh ya. 2 dibagi min 2, X-nya sama dengan min 1 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 ya, dibagi 2. Oke, benar ya? Bisa dipahami? Baik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dicoba
uji pemahaman untuk persamaan eksponensial mengerjakan latihan 2 pada halaman 24 nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.